Halo anak-anakku semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan pada saat ini kalian semuanya diberikan kesehatan yang sempurna. Baiklah anak-anakku sekalian, kali ini kita akan membahas atau mempelajari yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan kalian simak baik-baik. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo, kita pelajari bersama-sama. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba amatilah gambar berikut. Kegiatan apa saja yang ada di gambar tersebut? Coba amati dengan seksama dan teliti. Setelah kalian mengamati gambar, coba kalian sekarang jawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang diceritakan gambar tersebut? 2. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. 3. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Setelah menjawab, sekarang kalian membuat tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Anak-anakku sekalian, mari kita bantu Benny. Benny ingin membuktikan Panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas, sedangkan sisanya letakkan di tempat teduh. 3. Kalian amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Hasil pengamatan kalian silakan kalian tulis pada tabel pengamatan. Setelah kalian melakukan pengamatan dan uji coba penggunaan matahari atau sinar panas matahari, silakan kalian coba jawab pertanyaan berikut. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Kemudian diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan tersebut.
Hasil diskusi dan jawaban silakan kalian tulis di buku tulis. Kemudian anak-anakku sekalian, berdasarkan tabel pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu. Silakan jawaban kalian tulis juga di buku tulis. Anak-anakku sekalian, sekarang cobalah untuk mengolah data ke dalam bentuk laporan kegiatan percobaan berikut ini. Silakan kalian isi item-item yang ada di laporan kegiatan percobaan yang ada di tabel laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alatnya, serta langkah kerjanya. Terus berilah kesimpulan hasil dari pengamatan kalian. Anak-anakku sekalian, bacalah bacaan yang berjudul Kisah Ali si biji energi. Bacalah dengan senyap. Kemudian temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran berikut ini. Kalau bisa, sertakan dengan gambar agar lebih menarik. Lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut. Manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Hai teman, kali ini kita akan mencari tahu manfaat energi matahari bagi makhluk hidup. Agar lebih mudah mengingatnya, kita buat peta pikirannya yuk. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Selain menghasilkan energi panas, matahari juga menghasilkan energi cahaya. Kedua energi inilah yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk melakukan aktivitasnya, teman. Energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda-benda basah seperti pakaian yang habis dicuci maupun mengeringkan makanan seperti pada pembuatan kerupuk dan ikan asin. Proses pembuatan garam juga memerlukan energi panas matahari loh. Air laut yang ada di tambak garam akan menguap jika terkena panas matahari. Air laut kemudian mengkristal menjadi garam. Energi matahari juga berperan dalam proses fotosintesis tumbuhan darat maupun air. Fotosintesis menjadikan tanaman tumbuh dengan sehat sehingga dapat dikonsumsi hewan maupun manusia. Manfaat energi matahari di pagi hari dapat membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh kita, teman. Vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang kita loh. Oh iya, energi matahari juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari disebut pembangkit listrik tenaga surya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya.
Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Kemudian, diskusikan pertanyaan berikut bersama teman sebelahmu. 1. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? 2. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Jawaban bisa ditulis di buku tulis atau di kertas kosong folio. Anak-anakku sekalian, bacalah teks berikut untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Setelah kalian membaca teks bacaan di atas, kemudian anak-anakku sekalian, kalian coba jawab pertanyaan berikut ini. Jawaban bisa kalian tulis di buku tulis atau di kertas kosong folio. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita telah membahas yaitu tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya, membuat laporan kegiatan, dan perubahan energi.